Selamat siang teman-teman, nama saya Agustinus Kaminaimu NIM 191224056. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia. Topik pembahasan: 1. Pendahuluan. 2. Metode penelitian. 3. Pembahasan materi. Dalam pembahasan materi ada pengertian verbalisasi dan pengertian verba denominatif atau PDN. Yang berikutnya yang kedua morfem afiks, yang ketiga morfem dasar. Kemudian yang nomor 4 penutup. Dalam penutup ada kesimpulan. Nomor 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam bahasa Indonesia, verbalisasi nomina sering digunakan untuk tataran konvensional. Nomina sering digunakan untuk mengisi fungsi sintaktis subjek dan objek. Nomina yang diverbalisasi dapat mengisi fungsi predikat pada konstruksi kalimat. Verbalisasi adalah fenomena linguistik yang lazim terjadi pada berbagai bahasa. Pada bahasa Indonesia, verbalisasi nomina cenderung digunakan secara produktif. Walaupun pada tataran konvensional, nomina cenderung mengisi fungsi sintaksis subjek dan objek, serta nomina yang diverbalisasi dapat mengisi fungsi predikat pada konstruksi kalimat. Kemudian nomor 2, metode penelitian. Pada metode penelitian ini dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat VDN. Kalimat bersumber pada pengguna BI baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, penganalisisan. Penganalisisan dilakukan dengan menggunakan metode AGI atau distribusional. Dalam analisis tersebut, afiks-afiks derivasional dan nomina-nomina diidentifikasikan dan diklasifikasikan sesuai kategorinya. Identifikasi dan klasifikasi diwujudkan dalam matriks analisis. Yang ketiga, penyajian hasil analisis. Penyajian hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode informal dan formal. Melalui metode informal, hasil analisis disajikan dalam kalimat-kalimat penjelas. Kemudian nomor 3, pembahasan materi. Yang pertama, verbalisasi. Verbalisasi adalah fenomena linguistik yang lazim terjadi pada berbagai bahasa. Pada bahasa Indonesia, verbalisasi nomina cenderung digunakan secara produktif, walaupun pada tataran konvensional, nomina cenderung mengisi fungsi sintaksis subjek dan objek, serta nomina yang diverbalisasi dapat mengisi fungsi predikat pada konstruksi kalimat. Yang berikut yang kedua, konstruksi PDN. Konstruksi PDN merupakan konstruksi gramatikal yang terdiri dari perpaduan antara bentuk morfologis, jaringan fungsi sintaksis, dan makna semantis. Morfem afiks. Dalam proses PDN, morfem afiks merupakan anggota kelas afiks derivasional. Afiks derivasional dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Prefiks, 2. Konfiks, 3. Simulafiks, 4. Kombinasi afiks. Prefiks. Proses penambahan prefiks pada konstruksi VDN untuk membentuk kata-kata derivasional dengan pola yang tetap dan makna yang baru. Yang utuh, terdapat 4 jenis prefiks yang dapat menderifikasikan nomina menjadi VDN, yakni men, ber, ter, dan di. Contoh: membatik, berpidato, terpanah, ditali. Contohnya seperti tabel di bawah ini.
Konfiks. Penambahan konfiks pada nomina sebagai afiks tunggal yang terjadi dari dua bagian terpisah. Terdapat 4 jenis prefiks yang dapat menderifikasikan nomina menjadi VDN, yakni beran, bereran, berkan, dan kean. Contoh: berkedipan, bersalam-salaman, bercita rasakan, dan kemalaman. Contohnya seperti tabel di bawah. Kemudian simulfiks. Simulfiks adalah afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada morfem dasar. Terdapat satu yang dapat menderifikasikan nomina menjadi VDN, yakni N, seperti pada kata ngampus dan mbakso. Contohnya seperti tabel di bawah. Kemudian kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah penggabungan dua afiks atau lebih yang dapat berdistribusi dengan dasar. Terdapat 14 kombinasi afiks yang dapat menderifikasikan nomina menjadi VDN, yakni MENI, DI, MENKAN, DIKAN, memper, diper, memperkan, diperkan, memperi, diperi, menr, dir, ber, dan nin. Contohnya seperti tabel di bawah. Morfem dasar. Morfem dasar yang diderifikasikan adalah nomina-nomina yang diderifikasikan dapat berwujud nomina dasar atau ND, nomina turunan atau NT, dan frasa nomina atau FN. ND, NT, dan FN adalah tipe-tipe nomina yang dapat diderifikasikan menjadi VDN. Nomina dasar atau ND seperti sapu dapat diderifikasikan menjadi verba. Nomina turunan atau NT seperti pakaian dapat diderifikasikan menjadi verba. Frasa nomina atau FN seperti rumah sakit dapat diderifikasikan menjadi verba. Contohnya seperti tabel di bawah. Nomina otentik atau NO dan nomina ganda atau NG. Nomina otentik adalah nomina yang status kenominanya sudah pasti dan tidak bias, seperti memayungi, memagari, mengecat, dan bersepeda. Nomina ganda adalah nomina yang status kenominanya belum pasti dan bias, seperti pada berkedipan, berkelilipan, dan merajut. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Kemudian nomina bernyawa dan tidak bernyawa. Nomina bernyawa atau NB mengacu pada referen-referen yang hidup seperti ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi. Dapat diderifikasikan menjadi verba. Nomina tidak bernyawa atau NTB mengacu pada referen-referen yang tidak memiliki nyawa atau mati seperti Jawa, sepatu, laut, dan kemeja. Dapat diderifikasikan menjadi verba. Kesimpulan, konstruksi derivatif VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan berbagai tipe nomina. Afiks-afiks derivasional tersebut dapat berupa prefiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Untuk tipe-tipe nomina dapat berupa nomina dasar, nomina turunan, frasa nomina, nomina otentik, nomina ganda, nomina bernyawa, dan nomina tidak bernyawa. Secara khusus, distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tipe
dan tiap-tiap jenis nomina membentuk kaidah-kaidah linguistik sebagaimana disajikan pada bagian pembahasan. Terima kasih.